di beberapa lahan kelapa sawit di Asia Tenggara itu sendiri itu sudah mulai konversi lahan dari lahan hutan menjadi lahan kelapa sawit. Parallel session di ruang Smile Maupun ada juga beberapa yang dengan moderator saya dan Mbak Megi. Latar belakang kedua itu ada dari perubahan atau ada pertumbuhan ekonomi di dalam lahan kelapa itu sendiri yang disebabkan adanya transmigrasi dari orang dari luar pulau Sumatera ke pulau Sumatera untuk bekerja di kelapa sawit. Jadi ada pertumbuhan ekonomi. Di penelitian ini saya menggunakan dan metodenya itu sendiri saya pilih machine learning. Jadi saya ini menggunakan remote sensing dengan aplikasi Google Earth. Nah, apakah memang itu salah satu dari parameter utamanya? Kriteria decision analysis, approach based on geographic information system in Sumedang Regency. Seperti di Kabupaten Bandung, Kabupaten Barat, Sumedang, dan lain sebagainya. Di sini kami mengangkat lokasi kami yang sudah kita lakukan uji coba penelitian itu di Sumedang Regency atau di Kabupaten Sumedang. Di sini kami mengangkat beberapa metode, yaitu yang pertama adalah kita menggunakan UCDA gitu kan, dan kita menggunakan GIS untuk aplikasi pemodelan kami di lapangan. Wilayah kajian bidang concern kami di Jawa Barat gitu kan, jadi kami concern untuk mengangkat Sumedang karena kami mempunyai komitmen dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk mewujudkan data pemetaan geospasial yang canggih, yang lengkap di provinsi Jawa Barat. Terus di Sumedang itu topografinya itu beragam, mulai dari datar sampai dengan sangat curam itu ada karena di sana ada beberapa vulkano yang menyebabkan daerah Sumedang itu mempunyai topografi yang beragam. Jenis tanahnya itu banyak yang tidak stabil, ya. Banyak tanah yang tidak stabil karena posisi jenis tanahnya jenis tanah muda, sehingga menyebabkan potensi terjadinya tanah longsor itu juga menjadi tinggi. Di Sumedang juga banyak terdapat hujan, curah hujan kurang dari 1.500 ada sampai dengan di atas 3.000 juga ada. Jadi atau pembentuk di dalam penelitian ini hanya diterangkan untuk membuat peta bahaya saja. Jadi secara keseluruhan itu kita memerlukan 3 peta yang lain gitu ya. Peta pertama pemerintah BPBD itu tentang lokasi-lokasi yang mempunyai potensi tinggi dan sangat tinggi gitu ya. Yang dituliskan di sini dengan warna orange dan merah. Untuk berikutnya Yunus, siap Pak. menarik. Pertama, kami juga kebetulan ingin membuat pemetaan risiko bencana, tapi sudah skalanya bisa. Kenapa skala bisa? Karena nyari yang terjadi di desa. Kalau saya di kabupaten kita boleh, tapi kami pengen bisa benar-benar real. Mana sih rumahnya orang yang ramai? Ada ide begini. Kalau rumah prasejahtera itu juga simpel, keluarga prasejahtera. Saya terpikir penelitiannya di desa, dan kami punya desa Sarangulun, dimana kita akan lakukan juga pemetaan rawan bencana longsor, dan di titik yang diduga pernah terjadi dan diduga akan terjadi, kita lakukan penelitian lebih dalam dengan mikrotremor. Dan dari situ idenya adalah nanti kalau sudah terpetakan di skala rumah mana yang terindikasi akan terjadi dampak apabila longsor, kita pakai pasang stiker rumah ini terdampak bencana longsor. Dia begitu Pak. Kenapa? Ya miskin aja di stikerin, nggak malu kalau bencana yang mengancam Pak. Nggak boleh Pak. Supaya nanti kalau terjadi apa-apa, pemerintah desa itu sudah mengingatkan pas stikernya. Dan stiker itu dipasang ya berdasarkan penelitian. Idenya begitu. Di saat kontak ya kita Siap. Kenapa? Yang paling terdampak adalah di desa. Kami punya desa Sarangulun, kita udah foto drone, kemudian kita akan modifikasi modelnya. Sudah ada informasi awal 6 lokasi yang pernah dilakukan, dan kita akan cek lagi. Terus untuk mengetahui berapanya akan benar-benar akan mikrotremor di lokasi itu. Terus hasil akhirnya pasti. Misalnya ada infrastruktur ya, kita sudah tahu infrastruktur yang akan satu saat terjadi.
kalau perlu dalam ide gila saya itu desa itu dan masyarakat desa itu tanda petik ya ditakut-takuti tadi, kemudian akan ada upaya mitigasi bencana apakah struktural, kultural, ekonomi supaya tidak terjadi hal yang menyedihkan. Biasanya kita itu kan seringnya meratapi yang udah terjadi loh. Iya. Kalau diberitahu apalagi data-data ini itu enggak begitu loh, jadi idenya kan gitu. Saya udah ngomong kalau di sana nanti kalau udah ketemu saya bikinkan plat Pak, hasil rumah-rumah fasilitas umum yang terindikasi rawan tak pasangi plat. Dan itu akan menjadi apa namanya warning yang benar-benar kita udah niatkan gitu. Itu Pak itu atau betul. Terima kasih Pak Yunus, itu idenya sangat brilian sekali Pak. Jadi kami di Prodi SPD siap menampung Pak. Siap bekerja sama dengan Bapak. Insyaallah, iya. Nanti kita ada sesuatu hal yang perlu kita diskusikan dan kita buat suatu riset bersama gitu. Iya. Kemudian kami siap Pak. Terima kasih Pak. Kepada Bapak sudah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Moderator atas waktu yang diberikan. Perkenalkan nama saya Jalan Pun. Saya di sini dari Prodi Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar Sekolah Vokasi UGM. Di sini pada bagian ini kami mempresentasikan penelitian kami, saya dan Pak Muhammad Iqbal ini dari mahasiswa Universitas Jorok tentang deformasi atau pergeseran yang terjadi di Gunung Bromo yang merupakan bagian dari apa yang terdapat di kompleks Kalirateng Kepulauan Indonesia. Indonesia itu adalah kepulauan yang menjadi tempat bertemunya 3 lempeng besar. Sumatera, Jawa, Papua, Bali, NTB, Flores dan sebagainya itu kita kan dapat gunung api yang berjajar. Nah ini di api berjajar rapi gitu. Nah, salah satu gunung yang menjadi perhatian kami saat ini adalah gunung yang terdapat di Jawa Timur. Karena kita pas di Jawa Timur nih acaranya. Dan kalau mau nanti waktunya nggak cukup kita diskusi setelah ini. Intinya adalah dengan menggunakan sejak tahun 2023 kita menemukan bahwa di Gunung Bromo, di Kalirateng itu mengalami proses yang kita sebut dengan inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan di mana magma dari atas, dari bawah itu keluar karena tekanan, keluar dan dia tersimpan di kantong magma. Nah tadi seperti konsep balon, ketika kantongnya itu membesar, otomatis daerah permukaan suapan itu naik. Nah kenaikan ini bisa kita deteksi dengan sangat teliti dengan metode geodetik. Kalau ini masuk Gunung Bromo. Nah kita lihat di sini, saya plot time series-nya itu dia naik elevasi sempat turun karena erupsi, naik sempat turun karena erupsi, naik sempat turun karena erupsi, dan naik turun meskipun ada naik turun tapi kita dapati di sini polanya itu naik terus sehingga kita bisa mengatakan bahwa dengan menggunakan pengamatan INSAR itu kita bisa mengatakan oh itu ada kenaikan, ada inflasi. Kenapa? Harus kan ada posisi untuk posisi. Nah ini saya tanyakan, kalau dia dari 2 sisi saja terus kita bandingkan kan tidak adil karena ada nilai terkait dengan incident angle dan juga terkait dengan leading angle. Nah untuk incident angle dan leading angle itu sudah masuk persamaan dalam cos theta tadi. Nah cos theta itu dalam hasil data radar yang saya ketahui adalah dalam bentuk lokal. Kalau global otomatis pasti semuanya sama nilainya. Jadi ini 38 derajat, ini selusin 30 derajat. Tapi kenyataannya karena dia penetrasi ada secara gelombang, otomatis setiap pixel yang terbentuk itu memiliki heading ataupun sentimeter yang berbeda. Outputnya file dari libas. Jadi libas itu dia punya output ini satu file yang dimana itu digunakan untuk mengenerate menghitung dekomposisinya. Jadi untuk menghitung di proses dekomposisi. Jadi ada penelitian ini berkaitan dengan deformasi permukaan yang diakibatkan oleh pergerakan panahan, yaitu di sekitar Garsela itu. Jadi di bagian utaranya juga ada 2 segmen. Sara Garsela itu salah satu panahan yang penting yang berada di Jawa Barat, Bapak Ibu, dan salah satu segmennya yaitu segmen Pramuka ini melewati kebetulan
peta sentinel itu kan kalau misalkan dipakai di daerah yang vegetasinya lebat itu kan ini ya toleransinya turun ya. Misalnya tadi saya lihat ada peta yang rapat banget itu peta judulnya deformasi. Ya, coba di peta ini. Nah, itu dari apa namanya sentinel Sentinel bahannya apa dari November Desember dengan Desember sampai komponen pangan tersebut terhadap Versi otomatis. Nah, terutama di kasusnya di rural area atau pedesaan di Indonesia. Bottleneck-nya akan selalu digitasi. Ya, mungkin Bapak Ibu sepakat bahwa proses digitasi itu menggunakan atau memakan waktu yang sangat lama, gitu ya, karena kita harus mendigit satu-satu ya, sehingga bottleneck tersebut itu sekarang sudah banyak ya model deep learning yang bisa kita gunakan untuk yang kita tahu sekarang istilahnya AFE mungkin ya, atau automatic feature extraction. Di daerah yang kuning itu di daerah Bima ya, kita ambil area pesisir. Jadi ternyata dari hasil ini kita bisa mendapatkan ya hampir keseluruhan itu tersegmentasi gitu ya. Yang warna merah itu adalah hasil segmentasinya gitu. Jadi ini masih ada beberapa yang untuk high oil-nya rendah, masih ada beberapa yang tersegmentasi. Kemudian ini high oil-nya 0,5 sampai 0,7 begitu ya. Dan ini 0,7 sampai 1 gitu ya. Karena untuk segmentasi sendirinya bahkan hitungannya tidak sampai menit ya, per detik gitu ya. Cuma untuk post processing ini yang lama. Ya maksudnya untuk merging itu yang lama gitu ya. Kesimpulannya adalah bahwa si metode ini sebenarnya punya potensi untuk diaplikasikan di seluruh Indonesia ya. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita membuat suatu workflow, mungkin nantinya workflow, kemudian bagaimana membuat aplikasi atau sistem yang nantinya bisa diaplikasikan di seluruh Indonesia juga gitu. Poligon itu misalnya apa itu sehingga jadi satu garis kan, misalnya kita punya dua objek yang harusnya itu garisnya satu kan, harusnya karena tadi Bapak bilang itu kalau 0,8 dia ada overlap gitu kan, harusnya kan ketika kita buat peta harus jadi satu garis kan. Di apa itu industri perfilman kita harus membuat guideline ya, apakah mungkin dari paper ini atau dari penelitian Bapak ada nggak yang sudah bisa mengotomatisasi data framework itu jadi data vektor yang mendeteksi adalah ketinggian gitu, juga menggabungkan dengan objek, misalnya ada tebing-tebing dia akan membentuk decline di situ ya gitu secara otomatis. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak, jadi memang tadi permasalahan, salah satu permasalahan dari AI ini tadi ya, itu istilahnya over segmentation namanya, dia over segmentation. Jadi kalau ada bangunan yang harusnya satu, kalau kita disegmentasi kan bangunan dua sisi kan satu ya Pak ya. Ternyata kalau dia di segmentasi dua Pak gitu dia. Jadi memang kalau dari situ seakan-akan IOU-nya malah jadi bagus Pak gitu. Cuman memang akhirnya tidak akurat karena informasinya kan jadi dua, yang harus jadi dua gitu. Untuk sementara saat ini memang proses merging itu kita lakukan secara manual. Dan tadi 0,8 itu sebenarnya antara hasil segmentasi dibandingkan dengan hasil digitasi manual Pak. Gitu. Jadi break line ya untuk ini ya sebenarnya. Untuk break line sendiri kan bisa kita, sebenarnya itu juga sudah ada Pak risetnya. Jadi tadi terkait deep learning ini digabungkan antara ortofoto dan bidang gitu ya. Dan itu sudah bisa membatasi mana bangunan dan mana bukan non bangunan, itu kan terhadap dari lidarnya itu sendiri ya Pak ya, karena itu beda ketinggian. Dan itu sebenarnya sudah banyak, sudah bisa dilakukan gitu ya. Walaupun mungkin secara sederhana berdasarkan threshold juga mungkin sudah bisa gitu ya, mana break line mana bukan gitu. Penjelasan Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan penelitian terkait kualitas udara yang mana lokasinya ada di Kabupaten Tuban. Mana Kabupaten Tuban ini adalah tempat domisili dari salah satu peneliti yang ada di sini. Bapak sekalian dan Ibu sekalian tahu di Kabupaten Tuban itu banyak area pertambangan, yang mana area pertambangan batu kapur,
ini banyak dihasilkan dari aktivitas industri, kemudian begitu pula dengan PM10 ini juga salah satunya dari aktivitas industri juga. Misalnya stasiun kualitas udara ini hanya mengambil data kira-kira 2 kali setiap bulan selama 1 hari penuh, jadi memang datanya terbatas. Dimana kalau dari ISPO sendiri ada kategori dari baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat hingga berbahaya gitu ya. Sedangkan dari hasil perhitungan kami, untuk kami hitung setiap pixelnya dari data gitu ya, setiap tahunnya juga hanya didapatkan 2 data, bagus dan sedang. Dimana dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mana ada area pertambangan dan sebagainya, di sini juga cukup menjawab gitu ya, kenapa area di sini SO2-nya tinggi, karena memang di sini juga area industri. Kemudian dari penelitian yang saya baca lain, memang di area ini itu adalah area kering dan juga rendah vegetasi, juga land surface temperaturnya cenderung lebih tinggi, sehingga ini bervariasi baik secara spasial maupun temporal, di mana kalau di Kabupaten Tuban ini didominasi oleh nilai indeks kualitas udara yang baik dan sedang, yang mempengaruhi ketika menggunakan persamaan tersebut diaplikasikan ke studi kasus yang sekarang. Untuk SO2 dan PM10 itu kalau saya terangkan tadi memang lebih baik yang PM10, karena algoritma yang PM10 itu dari Arab ya kebetulan, dan mana area yang kering. Dari situ bisa kami simpulkan bahwa kalau kondisi lingkungannya sama, hasilnya juga lebih baik gitu. Sedangkan untuk yang algoritma untuk SO2 itu hasilnya kurang baik. Dari penelitian ini bisa kita bawa ke industri, karena memang pada dasarnya penelitian itu kan gunanya untuk harga hidup orang. Ngerintis industri sekarang itu mereka dapat tambahan dana dari low carbon. Jadi semua industrial ngerintis itu diusahakan low carbon untuk mengurangi emisi. Jadi mereka kualitas udara itu kami harus melakukan